Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita, Shalom. Kita berjumpa di dalam renungan harian hari ini, Senin tanggal 21 Desember tahun 2020. Sebelum kita membaca renungan Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang diberkati Tuhan, tentu saja yang namanya pergumulan akan membuat kita bersedih, bingung, dan cemas. Kita akan berpikir bahwa hidup kita teramat berat untuk dihadapi. Namun ketika ada solusi, ketika ada jawaban terhadap pergumulan dan terhadap kerinduan hati kita dikabulkan oleh Tuhan, pastilah kita akan sangat bersukacita dan bersorak-sorai. Hal inilah yang dialami oleh Hana di dalam renungan kita hari ini. Hana, istri dari Elkana, telah lama menanti-nantikan keturunan. Dari tahun ke tahun Hana meminta kepada Tuhan di rumah Tuhan, namun belum juga Tuhan kabulkan. Bahkan Penina, madunya pun menyakiti hatinya karena Tuhan menutup kandungan Hana sementara Penina telah memiliki keturunan. Namun ketika Penina menyakiti hati Hana, Hana hanya bisa pergi ke rumah Tuhan, menangis, bahkan tidak mau makan. Kesungguhan hati Hana memohon dan bersabar akhirnya dijawab Tuhan dengan mengaruniakan seorang anak, dan Hana memberi nama Samuel sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Ketika Tuhan mengaruniakan Samuel bagi Hana, sukacita yang dialami Hana bukanlah hanya karena ia telah memiliki seorang anak, melainkan dari pengalaman kesulitan yang dialami oleh Hana, Hana pun semakin mengenal dan dekat kepada Tuhan. Bahkan Hana memberikan kesaksian puji-pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi bahagian kesaksian pujian dari Hana dalam renungan kita hari ini. Hana mengatakan bahwa langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindungi Tuhan. Sebaliknya orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab apa? Sebab hidup ini bukan karena kekuatan dan kehebatan seseorang sehingga ia mampu berkuasa, tetapi karena pertolongan Tuhan yang bersedia berjalan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang Hana alami terkadang juga dialami oleh kita. Bahkan orang percaya pun banyak yang mengalami tentang pergumulan dan kerinduan hati yang tidak kunjung juga dikabulkan oleh Tuhan. Bisa saja masalah keturunan, keuangan, usaha yang gulung tikar, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, persoalan keluarga, atau anak-anak yang tidak kunjung menyenangkan hati orang tua, bahkan semakin memberontak dan memberontak. Dari kehidupan Hana kita belajar tetap untuk berjalan bersama Tuhan. Sekalipun Penina menghina dan menyakiti hati Hana, Hana tidak pernah menyakiti hati Penina. Sebaliknya Hana hanya pergi mengadu kepada Tuhan dan memohon
agar Tuhan jangan melupakan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita tetap melangkah bersama Tuhan. Sebab ketika kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan yang tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Lalu ketika Tuhan yang sudah mengarahkan jalan kita, Tuhan pasti akan membantu, menolong kita untuk berjalan menyelesaikan perkara kehidupan kita. Biarlah memasuki pesta perayaan Natal yang sudah ada di hadapan mata ini semakin memantapkan langkah kita, bahwa keputusan kita tetap melangkah bersama Tuhan, sebab Dia akan yang melindungi kita. Jauhlah orang-orang fasik yang mati dan binasa di dalam kegelapan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan, yang tetap terus-menerus melangkah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu sejauh ini. Kami boleh merasakan Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami dan menyertai kami menjalani kehidupan ini. Ada banyak Tuhan permohonan kerinduan hati yang belum kami terima hingga hari ini. Tetapi satu keyakinan kami, ketika Tuhan membiarkan kesabaran, ketika Tuhan membiarkan kami menanti lama, maka kami percaya Tuhan akan melipat gandakan apa yang sedang kami nanti-nantikan. Seperti Tuhan memberikan Samuel kepada Hana, Samuel pun Tuhan persiapkan menjadi hamba Tuhan. Bapa di dalam sorga, khususnya di pagi hari ini, dengan kerendahan hati kami mengingat Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudari kami yang sedang menanti kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Ya Tuhan yang maha baik, anugerahkanlah Tuhan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati, bahwa Tuhan akan menyertai langkah-langkah orang yang Tuhan kasihi, dan Tuhan akan tetap melindungi. Ya Tuhan, jamahlah setiap rumah tangga orang Kristen, seperti Tuhan yang menunjukkan mujizat-Mu kepada Abraham dan Sarah di masa tuanya, kepada Hana dan Elkana di dalam nas kami hari ini, bahkan kepada Elisabeth dan Zakaria di masa tuanya pun Tuhan tetap mengaruniakan yang menjadi kerinduan hati mereka. Maka iman yang sama juga di pagi hari ini kami mendoakan mujizat-Mu pun akan nyata bagi setiap rumah tangga orang Kristen, sehingga kami menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita untuk semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.